Halo, semangat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang saya kasihi. Ketemu lagi di channel Legend Chen. Kali ini Legend Chen akan membahas tentang materi yang sangat menarik. Sebelumnya, ayo siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis kalian, supaya ketika ada yang penting bisa langsung kalian catat. Ingat, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Kali ini, Legend Chen akan membahas tentang magnet. Magnet adalah pembelajaran kelas 6 SD dengan kompetensi dasar 3.5. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian magnet. Yang kedua, mengetahui asal-usul magnet. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis dan bentuk-bentuk magnet. Yang keempat, memahami pengertian gaya dan garis magnet. Yang kelima, memahami sifat-sifat magnet. Yang keenam, memahami perbedaan benda magnetis dengan benda non-magnetis. Yang ketujuh, menyebutkan contoh benda magnetis dan benda non-magnetis. Yang kedelapan, memahami pembagian benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Yang kesembilan, menjelaskan cara pembuatan magnet. Yang kesepuluh, menyebutkan contoh benda yang menggunakan magnet. Ayo, kita lanjutkan pembelajaran kita. Sudah siap? Tentu saja sudah. Semangat! Apa sih magnet? Ada yang tahu? Apa itu magnet? Wah, kamu hebat. Ada tuh yang tahu. Ya, baik. Kita simak ya. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan bisa menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos. Kata itu memiliki arti batu magnesian. Magnet pertama kali ditemukan di Magnesia. Kata magnet diambil dari nama daerah di Asia, yaitu Magnesia. Jadi, pada zaman dahulu, bangsa Yunani menemukan sebuah batu hitam yang mampu menarik logam. Karena ditemukan di daerah yang bernama Magnesia, jadi untuk mengingatnya, maka diberi nama magnet. Magnet, nama lainnya adalah besi berani. Jenis-jenis magnet. Berdasarkan asalnya, magnet dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah magnet alami. Magnet ini terbentuk dari proses alam, tanpa campur tangan manusia. Magnet ini ditemukan oleh penduduk Magnesia, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Magnet ini berbentuk batuan. Lalu yang kedua, magnet buatan. Magnet ini sengaja dibuat oleh manusia untuk keperluan tertentu. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk magnet buatan. Ada 6 macam bentuk magnet buatan yang akan kita pelajari di video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah magnet jarum. Seperti itu, kalian bisa melihat bentuk magnet jarum. Ayo coba, siapa yang pernah melihat bentuk magnet ini ada di benda apa? Dipikirkan dulu ya. Jawabannya akan diberitahu nanti. Selanjutnya adalah magnet lingkaran.
Bentuknya seperti lingkaran, sehingga diberi nama magnet lingkaran. Kemudian ada yang berbentuk seperti tapal kuda, atau terkenal dengan nama magnet ladam. Bisa kalian sebut juga magnet tapal kuda. Lalu kemudian ada yang berbentuk huruf U, namanya magnet U. Lalu ada yang disebut juga magnet batang. Kemudian ada yang namanya magnet silinder. Jika kalian perhatikan, ada dua warna dalam magnet, biru dan merah. Iya, benar. Warna merah adalah warna untuk kutub utara. Atau dalam sistem internasional diberi simbol N yang artinya north atau utara dalam bahasa Inggris. Kemudian yang berwarna biru itu adalah kutub selatan yang ditulis dengan huruf S atau south dalam bahasa Inggris. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan belajar tentang apa ya? Apa itu gaya magnet? Ada yang sudah tahu apa itu gaya magnet? Wah, ternyata masih ada yang belum tahu. Yuk, kita cari tahu dan kita temukan jawabannya. Gaya magnet adalah kekuatan tarik-menarik atau tolak-menolak yang dimiliki oleh sebuah magnet. Gaya magnet dapat menggerakkan benda meskipun benda tersebut tidak menyentuh magnet. Gaya magnet semakin besar jika ukuran magnet semakin besar pula. Kemudian kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Sama seperti manusia, magnet juga memiliki sifat. Antara lain, yang pertama, magnet memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Sudah dibahas pada slide sebelumnya. Yang kedua, apabila satu magnet dibagi menjadi beberapa bagian, maka potongan magnet yang baru akan memiliki kutub utara dan kutub selatan juga. Kalian bisa lihat pada gambar berikut. Ada sebuah magnet batang. Kondisi awalnya memiliki kutub utara berwarna merah dan kutub selatan berwarna biru. Lalu, magnet tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setiap potongan magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Lalu yang ketiga, dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Keempat, kutub senama akan tolak-menolak. Maksud dari kutub senama ini adalah kutub utara dengan kutub utara dan kutub selatan dengan kutub selatan. Jadi, ketika kedua kutub senama didekatkan, magnet tersebut akan tolak-menolak. Yang kelima, kutub tidak senama akan tarik-menarik. Jadi ketika kalian mendekatkan kutub utara dengan kutub selatan, maka magnet tersebut akan tarik-menarik. Lalu yang keenam, kekuatan terbesar dari sebuah magnet terdapat di kutubnya. Diingat ya, kekuatan terbesar dari sebuah magnet terdapat di kutubnya. Bisa kalian lihat pada gambar berikut. Si Andi, kita kasih nama aja si Andi ya, mendekatkan kutub sejenis. Ya, kutub sejenis akan tolak-menolak. Utara dengan utara, selatan dengan selatan. Ya, di gambar itu terdapat satu kesalahannya, itu maksudnya adalah kutub tidak sejenis, utara dengan selatan. Ya, jadi itu bisa kalian perbaiki ya, ditulis di bukunya ya, supaya ingat. Jadi kalau kutub tidak sejenis, akan tarik-menarik. Kemudian kita akan belajar tentang garis gaya magnet. Garis gaya magnet adalah sebuah garis khayal
yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Fungsinya apa garis gaya magnet ini? Fungsinya adalah untuk membantu memvisualisasikan medan magnet yang ada di sekitar magnet. Apa sih medan magnet? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Dapat kalian lihat, ada garis-garis gaya. Ya. Garis gaya magnet menyebabkan timbulnya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak jika kedua kutub yang berbeda atau kutub yang sama didekatkan. Jadi seperti sudah dijelaskan di atas bahwa garis gaya untuk kutub utara adalah keluar. Garis gaya untuk kutub selatan adalah masuk. Jadi penjelasan ilmiahnya bahwa kutub senama itu akan tolak-menolak karena kedua kutub memiliki garis gaya yang sama. Iya, kalau kutub selatan sama-sama masuk, kutub utara sama-sama keluar. Jadi tidak saling bertemu, sehingga kalau didekatkan tolak-menolak. Berbeda halnya dengan kutub yang tidak senama atau tidak sejenis. Kalau kutub utara garis gayanya keluar, kutub selatan garis gayanya masuk. Jadi ketika didekatkan mereka saling melengkapi. Sehingga yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Pintar. Ini dapat kalian lihat ya untuk lebih jelasnya di gambar berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang benda magnetis. Siapa di sini yang tahu apa maksud dari benda magnetis? Hebat! Kalian yang sudah tahu hebat. Yang belum tahu, mari kita simak. Benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Lalu, benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut apa, Bu? Iya, disebut benda non-magnetis. Pintar. Kalian bisa ingat ini ya. Nah, sekarang kita mau main tebak-tebakan ya. Tebak-tebakannya adalah kalian harus menebak mana benda magnetis dan mana benda non-magnetis. Nanti akan diberi tanda, kalau benda magnetis akan ada tanda checklist hijau, kalau benda non-magnetis akan ada tanda silang. Ayo kita main tebak-tebakan. Tebak-tebakan dimulai. Pensil, ayo tebak. Benda non-magnetis atau magnetis? Iya, benar. Benda non-magnetis. Selanjutnya, karet gelang. Ayo apa coba tebak? Pinter. Iya benar kamu. Benda non-magnetis. Yeay. Tepuk tangan dulu dong. Kasih aplaus ya. Penghargaan untuk diri sendiri menjawab benar. Selanjutnya adalah penjepit kertas. Apa ya? Ya, termasuk benda magnetis. Bisa ditarik oleh magnet. Kemudian, penghapus. Ayo tebak. Wah, pintar semua di sini. Benar. Benda non-magnetis. Benda non-magnetis ya. Karena penghapus terbuat dari bahan karet ya. Sama dengan karet gelang ya. Kemudian, paku. Ayo tebak paku apa? Pintar, benda magnetis. Ya. Sip. Jempol untuk yang menjawab. Benar. Selanjutnya. Sisir. Iya, sisir benda non-magnetis. Karena terbuat dari plastik. Ya. Selanjutnya. Kaca. Iya, benda non-magnetis. Pintar. Selanjutnya. Daun. Iya, benar lagi. Termasuk benda non-magnetis. Selanjutnya, batu. Apa ya? Pintar-pintar di sini. Iya, benda non-magnetis. Selanjutnya, gunting. Ayo coba yang punya magnet. Boleh loh, dicoba loh, diambil magnetnya. Lalu diambil benda-benda yang ada di slide ini. Gunting? Iya, benar. Benda magnetis. Selanjutnya, peniti. Pernah ada yang coba?
Iya, kamu benar. Benda magnetis. Sip, pintar. Terakhir, kayu. Iya, kayu adalah benda non-magnetis. Jadi inilah contoh-contoh benda magnetis dan benda non-magnetis. Nanti anak-anak atau Bapak Ibu sekalian perlu diingat, benda dengan bahan itu berbeda. Ya. Kalau contoh, pensil itu benda. Bahannya kayu dan granit atau grafit. Ya. Kemudian karet gelang, itu benda. Bahannya karet. Begitu ya. Jadi benda dengan bahan beda. Ya. Kalau bahan pembuat benda itu apa? Ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Ya, sekarang kita akan belajar pembagian benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya apa aja? Iya, besi, baja, kobalt, dan nikel. Ayo dicatat yuk biar ingat ya. Lalu yang kedua adalah paramagnetik. Paramagnetik benda yang dapat ditarik magnet tapi lemah. Ya, kalau ferromagnetik benda yang dapat ditarik magnet kuat. Para yang lemah. Ingat ya, ferromagnetik itu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Kalau paramagnetik benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Ya, contohnya platinum, emas, aluminium. Ya, jadi kalau yang ferromagnetik, kalau kamu meletakkan benda ferromagnetik jauh dari magnet, meskipun jaraknya lumayan jauh, tapi magnet bisa menariknya. Kalau paramagnetik membutuhkan jarak yang lebih dekat daripada benda ferromagnetik. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah diamagnetik. Diamagnetik adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Ya, mau dekat, mau jauh, dia tidak bisa ditarik. Contohnya kayu, kaca, kain, dan plastik. Pinter. Lanjutnya. Sekarang kita akan belajar tentang apa lagi ya? Ada yang penasaran? Ayo kita lihat ya. Bagaimana cara membuat magnet? Wah, ternyata magnet bisa dibuat ya. Kalian boleh loh coba, kalian boleh lakukan karena alat dan bahannya sangat sederhana ya. Baik, sekarang kita akan lihat dulu cara pembuatan magnet dengan cara gosokan. Pembuatan magnet dengan cara gosokan, alat dan bahannya adalah yang pertama, kalian harus menyiapkan magnet. Boleh magnet apa saja. Kalau di sini Ibu pakai magnet batang ya. Lalu yang kedua, kalian siapkan juga paku besar. Ya, pakunya terbuat dari baja ya. Supaya nanti magnet yang dihasilkan lebih baik kekuatan magnetnya. Kemudian paku kecil ya. Ini untuk membuktikan apakah paku besar itu sudah menjadi magnet atau belum. Baik. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kamu menyiapkan magnet dan paku besar. Ya. Jadi, paku digosokkan dengan magnet secara searah. Jadi, kalau kamu gosok dari ujung yang runcing, kamu gosok ke ujung yang tumpul. Terus diangkat, gosok lagi dari ujung yang runcing ke ujung yang tumpul. Angkat lagi ujung yang runcing ke ujung yang tumpul. Begitu seterusnya. Jadi kalau kamu melakukan ujung yang runcing ke ujung yang tumpul, balik lagi ke ujung tumpul, itu salah ya. Kalau bolak-balik itu salah. Tidak akan terbentuk paku itu menjadi magnet. Tapi searah. Ya. Jadi set, naikin lagi magnetnya. Set, naikin lagi magnetnya. Begitu ya. Nah, kalau kamu ingin paku besar tersebut memiliki kekuatan magnet yang sangat lama, maka kamu gosoknya juga harus lama waktunya ya. Supaya paku itu menjadi magnet lebih lama. Ya.
Nah, kemudian setelah beberapa lama kamu gosok, kamu dekatkan dengan paku-paku kecil yang sudah kamu siapkan. Kamu bisa lihat di gambar. Tara, jadi deh paku besar bisa menarik paku-paku kecil. Ya, hebat ya. Oke, sekarang kita akan bahas sifat magnet yang terbentuk dengan cara gosokan. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa paku yang ingin kamu jadikan magnet, kamu gosok searah. Kalau kamu mulai dari ujungnya runcing, kamu teruskan ke ujung yang tumpul, kemudian diangkat, ulangi lagi dari ujungnya runcing, ya. Nah, dari perlakuan gosokan tersebut, maka paku memiliki gaya magnet, tapi ini untuk sementara, ya. Gaya magnet bisa dihilangkan dengan cara paku tersebut dijatuhkan atau kamu pukul saja sebentar, ya. Maka paku besar itu sudah menjadi paku biasa. Nah, apabila kamu menggosokkan magnet menggunakan kutub selatan dengan ujung runcing terlebih dahulu, maka yang terbentuk dari paku adalah kutub selatan. Ya, dan sebaliknya, kalau kamu gunakan kutub utara dari magnet, digosokkan pertama kali pada ujungnya runcing, maka ujungnya runcing menjadi kutub utara. Begitu ya anak-anak ya. Baik. Selanjutnya adalah induksi. Ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pertama adalah magnet. Kamu bisa sediakan magnet batang atau magnet apapun. Di sini Ibu pakai magnet batang. Lalu yang kedua, kamu siapkan paku besar. Yang ketiga, kamu siapkan paku kecil. Hampir sama ya dengan gosokan ya. Langkah pembuatannya adalah dekatkan paku dengan magnet. Ya, tapi tidak menempel. Hanya didekatkan. Jadi paku masuk ke dalam medan magnet. Ayo, masih ada ingat nggak arti medan magnet apa? Iya, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Jadi kamu dekatkan saja paku tersebut dengan magnet, bukan ditempelkan. Diingat ya. Kemudian kamu dekatkan paku besar bersamaan dengan magnet dengan paku-paku kecil. Tara, maka paku besar dapat menarik paku-paku kecil tersebut. Bagaimana sifat kemagnetan yang terbentuk? Dengan cara induksi, kita lihat ya. Paku besar yang didekatkan dengan sebuah magnet akan tertular medan magnet. Maka paku tersebut menjadi magnet. Ketika paku besar tersebut menjadi magnet, maka paku besar dapat menempel dengan paku kecil, ya. Namun sifat ini hanya sementara. Ketika kamu menjauhkan magnet dengan paku, maka paku besar menjadi paku biasa kembali. Gitu ya. Nah, ketika kamu dekatkan magnet batang menggunakan kutub utara, kamu dekatkan paku dengan ujung yang tumpul, maka paku ujung yang tumpul menjadi kutub selatan. Dan paku ujung yang runcing menjadi kutub utara. Begitu sebaliknya. Ketika kamu mendekatkan magnet dengan kutub selatan, maka ujung yang tumpul yang didekatkan kepada magnet menjadi kutub utara. Sedangkan ujungnya runcing menjadi kutub selatan. Diingat ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Cara yang ketiga adalah kalian dengan cara elektromagnetik. Dapat dilihat dan kalian bisa menebak elektromagnetik. Ya, berarti pembuatan magnet dengan menggunakan arus listrik. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Pertama, kalian harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat dan bahannya adalah 1. Paku kecil.
Kedua, kawat. Kawat yang dipakai adalah kawat yang lentur atau bisa dibentuk-bentuk, bisa dibengkok-bengkokkan ya. Lalu yang ketiga adalah paku besar. Keempat adalah baterai. Baterai ini merupakan sumber energi listrik yang akan digunakan pada cara pembuatan magnet yang ini ya. Kemudian langkah pembuatannya adalah yang pertama, kamu gulungkan kawat kepada paku besar. Digulungkan atau dililitkan ya. Semakin rapat dan semakin banyak lilitan kawat, maka gaya magnet yang terbentuk semakin kuat. Ingat ya, semakin rapat dan semakin banyak lilitan kawat, maka gaya magnet yang terbentuk semakin kuat. Sebaliknya, kalau lilitan kawatnya renggang dan sedikit, maka gaya magnetnya kecil. Baik. Kemudian lebihkan di ujung paku yang runcing dan paku yang tumpul. Bisa kamu lihat pada gambar ya. Nah, setelah terbentuk paku seperti itu, kamu siapkan baterai, kemudian hubungkan dengan kutub positif dan kutub negatif dari baterai. Kamu tekan, ya. Setelah itu, kalau kamu ada rasa panas di tangan, boleh menggunakan kain, ya, atau apapun yang bukan merupakan konduktor ya, tapi isolator ya. Isolator artinya bahan menghambat listrik. Kamu bisa pakai kain atau pakai kapas ya. Selanjutnya, dekatkan dengan paku kecil. Tara, maka paku yang besar tadi sudah menjadi magnet. Ya, bisa dapat menarik paku-paku kecil. Kita lihat yuk sifat kemagnetan dari cara pembuatan elektromagnetik. Paku yang sudah dililitkan dengan kawat, lalu dihubungkan ke baterai sebagai sumber energi listrik, akan dialiri listrik. Pada kawat yang berwarna kuning artinya sudah dialiri listrik. Sedangkan kawat yang berwarna hitam belum dialiri listrik. Untuk beberapa saat, maka seluruh kawat yang melilit paku besar sudah dialiri listrik. Nah, ketika inilah paku menjadi magnet. Paku memiliki kekuatan magnet. Maka yang terjadi ketika didekatkan dengan paku kecil akan menempel. Ya. Ini sifatnya hanya sementara. Ketika paku dilepaskan dari baterai, maka paku menjadi paku biasa lagi. Bisa kamu lihat pada gambar. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang benda-benda yang menggunakan magnet. Siapa yang pernah lihat di sini? Benda-benda yang menggunakan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kita lihat ya. Yang pertama adalah kompas. Pasti kalian tahu dong kompas. Iya, kompas adalah penunjuk arah. Biasanya selalu menunjukkan arah kutub utara. Pintar ya. Di dalam kompas menggunakan magnet jarum ya. Oke. Lalu yang kedua adalah alat pengangkut besi tua ya. Jadi alat pengangkut besi tua ini menggunakan elektromagnet yang dialiri arus listrik, sehingga besi tua akan menempel pada magnet. Kemudian yang ketiga adalah ujung gunting. Fungsinya apa ujung gunting dikasih magnet? Untuk memudahkan kalian menemukan jarum. Jarum yang hilang mungkin jatuh di lantai. Kalian cukup mudah menggunakan ujung gunting. Nah, kalian cari saja. Ini sebagai sensor begitu ya. Nanti paku akan menempel di ujung gunting tersebut. Kemudian ujung obeng juga dilengkapi dengan magnet. Tujuannya untuk menemukan baut. Baut itu kan kecil ya. Jadi untuk memudahkan menemukan baut, memakai aja ujung obeng ya. Kemudian yang kelima adalah pintu kulkas. Ya, di dalam pintu kulkas itu dilengkapi dengan magnet. Ya, di dalam sekat karetnya kan pintu kulkas ada tuh karetnya. Ya, di dalamnya itu ada magnet.
Tujuannya apa? Udah jelas, supaya pintu kulkas selalu tertutup dengan kuat ya. Selanjutnya adalah kereta api maglev ya, atau nama lainnya magnetic levitation. Kereta api jenis ini tidak memiliki roda dan dapat meluncur di atas udara. Rel kereta api ini terbuat dari magnet untuk menyangga kereta api dan membuat kereta api melayang dan bergerak. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah dinamo sepeda. Dinamo sepeda terdapat magnet yang berputar membangkitkan listrik untuk menyalakan lampu pada sepeda ya. Kemudian yang terakhir adalah bel listrik. Bel listrik menggunakan inti besi yang dialiri arus listrik. Magnet yang muncul menarik jangkar besi sehingga pemukul mengenai bel dan bel berbunyi. Baik. Sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Terima banyak kasih untuk Bapak Ibu serta anak-anak yang telah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari video pembelajaran ini. Legend Chan berharap video ini sangat bermanfaat sehingga Bapak Ibu atau anak-anak yang menontonnya dapat menambah ilmu. Akhir kata, Legend Chan mengucapkan terima banyak kasih. Ingat, dukung terus channel ini dengan klik subscribe, like, dan komen ya. Komennya yang positif. Ditunggu video-video pembelajaran selanjutnya dari Legend Chan. Semangat! Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Salam Legend Chan!